Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, ini belum apa-apa udah anu ya. Assalamualaikum, apalagi macam-macam gitu sudah. Pak Gatot, terima kasih sudah datang ya. Sudah datang kembali dan ya, terima kasih saya sudah disampaikan pagi-pagi supaya datang ke sini gitu kan. Saya pikir ada emergensi apa gitu kan. Memenuhi undangan RH Channel ya. Karena soalnya masyarakat ini jemaah RH Channel ini pengen dengar juga dari Pak Gatot setelah adanya kepastian hampir ya. Jadi setelah luar biasa gonjang-ganjing, akhirnya Anies Imin mendaftar. Amin. Di tengah waktu itu bagaimana apa istilahnya ya? Pesimisme yang luar biasa. Tiba-tiba Ganjar akhirnya memutuskan Mahfud MD, bukan orang-orang seperti Sandiaga Uno atau Erick Thohir yang disebutkan sebelumnya. Kelihatan betul sepertinya pengen menambah kapasitas di situ ya, ketimbang duitisitas kan gitu ya Pak. Tapi nggak tahu juga kita di belakangnya. Kemudian, nah yang terakhir ini semalam sudah pasti juga Prabowo dengan Gibran Rakabuming. Terlepas dari kontroversi Gibran, karena kalau orang hukum tata negara membaca putusannya hanya di endorse oleh 3 orang saja dan mestinya bukan merupakan putusan MK, tetapi amar putusan MK mengatakan elected official, sehingga dengan alasan itu KPU mengeluarkan surat edaran dan itu disambut dengan baik oleh Prabowo untuk mengajukan Gibran. Artinya kita sudah tahu kalau Gibran di Prabowo ya pasti bapaknya di situ juga. Nggak mungkin bapaknya main 2 kaki lagi kan? Dan anaknya yang satunya yang ketua umum partai pasti di situ juga, dan pasti gerbongnya akan ditarik ke sana. Jadi misinya 2, memenangkan Pragib ya kan, kemudian menghadirkan atau meloloskan PSI sebagai partai parlemen. Saya belum apa-apa, ini orang udah 1000 lebih nonton ini. Belum, Pak Gatot belum komentar apa-apa. Silakan Pak Gatot melakukan overview dulu secara umum melihat fenomena yang terjadi seluas-luasnya Pak. Silakan Pak. Iya, Bung Raffi, ini sesuatu yang saya pikir sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa karena boleh nggak volumenya ditinggiin? Iya. Sangat luar biasa ini Bung Raffi ya. Mengapa luar biasa? Saya sedikit mereview bagaimana kejadian di Solo. Ketika itu PDI Perjuangan Solo sudah matang dan melaporkan kepada pusat bahwa wali kotanya adalah Teguh dan Sugeng sebagai calon wali kota dan wakil wali kota. Tiba-tiba aturan ini kan sudah baku di PDI Perjuangan. Tidak bisa dirubah lagi kalau sampai seperti itu. Yang bisa merubah hanya satu, ketua umum, yaitu Ibu Megawati. Ketika itu ini saya dapat dari tokoh PDI Perjuangan juga. Pak Jokowi datangi Ibu Mega dan mau minta supaya Gibran jadi wali kota. Karena Bu Mega sayang sama Jokowi, yang sudah protes pun dibatalkan. Gitu. Ini maksud saya, hal yang sama juga dilakukan oleh Pak Jokowi di Medan, Bobi, gitu kan. Dari kondisi seperti ini, PDI itu bisa diacak-acak, dengan seorang petugas partai lah, Nah, dari kondisi seperti ini timbullah pemikiran, siapapun juga yang dekat di sana, pikiran bahwa sesuatu itu bisa dirubah, asalkan yang merubah itu punya legalitas, kayak gitu. Sama juga dengan kejadian hari ini. Kejadian hari ini, kan sebenarnya yang pertama kali adalah Jokowi lingkarannya
inisiatif untuk 3 periode. Ya. Ketua partai sudah aksi, termasuk Caimin juga udah aksi tuh. Iya. Ya, kemudian Erlangga juga sudah, bahkan ketua DPD Lanya Mataliti, Bahlil, ketua MPR sudah, Bambang Susatyo, Ya. kan gitu. Tetapi untung ada Ibu Mega yang mengatakan tidak bisa. Konstitusi menyatakan seperti itu gitu. Nah, dari itulah maka muncul apa yang harus dilakukan kan gitu. Dan keputusan Mahkamah Konstitusi ini kalau kita lihat dilakukan tanggal 19 Oktober itu menunggu kekuatan penuh. Itu Bung Raffi. Iya. Ketika Demokrat bergabung, maka SBY aja mendukung kok pasti. Oke. Mantan presiden kan gitu. Ketua-ketua partai besar juga mendukung. Ahli hukum tata negara, Iya. kan? Yang ada di situ. Profesor Yusril, Iya. Isa Mahendra ada di situ mendukung. Iya. Maka barulah berani memutuskan. Yang menarik, Bung Refri, Iya. ini kan yang mengajukan kan yang terakhir. Oke. Kalau nggak salah bulan Agustus dia ajukan. Sendirian, Iya. kan gitu. Walaupun semuanya sudah melanggar, pernah mengajukan dibatalkan, kok tiba-tiba mengajukan lagi kan gitu. Iya. Iya. Kemudian juga Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa ini adalah bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Iya. kan gitu. Tetapi pembuat undang-undang itu DPR kan gitu. Iya. Dan presiden tentunya kan. Iya. Tapi tiba-tiba tanpa legal standing dikasih lah itu. Iya. Terhormat karena ada klausul tambahan, yaitu berpengalaman atau pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih langsung kan gitu. Iya. Nah, dari sini Bung Raffi belum puas. Belum puas. Setelah diputuskan itu, walaupun melanggar beberapa etika moral dan sebagainya, Bung Raffi lebih tahu lah mungkin kan. Iya. Iya. Belum puas. Orang bertanya-tanya, ini Prabowo Subianto kan gitu. Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Itu tapi memang ini mohon maaf Pak, ini pertanyaan bodoh ya. Itu memang ini kan Pak Prabowo itu kan diberhentikan ya waktu dulu. Iya. Itu masih berhak menyandang purnawirawannya ya? Ya? Masih berhak. Nggak, ini pertanyaan bodoh saya. Iya, pertanyaan bodoh. Cuma kan sementara ini kan. Ya. Sementara ini walaupun diberhentikan, Ya. tapi masih diperlakukan seperti itu. Oke. Jadi, Oke. nah, yang saya sampaikan bahwa Pak Prabowo ini mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Iya. Orang berpikir betapa dangkalnya strateginya, seolah tidak tahu strategi. Oh ini gawat nih. Silakan Pak. Iya kan gitu. Iya. Tetapi kalau saya jadi Prabowo pun, Iya. saya akan mengambil keputusan yang sama. Mengapa? Menjadikan Gibran sebagai wapres. Mengapa? Iya. Karena Pak Prabowo ini kan sudah merencanakan, saya yakin, sejak kalah, kemudian bergabung dengan Jokowi, punya rencana untuk seperti sekarang ini. Iya. Di ujung, ya kan, secara naluri, saya yakin beliau tidak mau. Iya. Apalagi kondisi terkini. Iya. Tetapi apa? Ketua Mahkamah Konstitusi pernah menyampaikan, Iya. ya kan, masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Ada yang digugat mengenai batas usia minimum, Iya. dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Maksimum. Iya, batas maksimum. Iya. Ini umpamanya kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Iya. Iya. Apa maknanya? Maknanya adalah ambil Gibran. Sang paman mengancam Prabowo, Iya. kan gitu. Iya. Mengancam Prabowo, gitu kan. Iya. Lu bisa juga nggak jadi, kan gitu. Iya. Makanya kalau lihat kemarin sore pada saat deklarasi, kan gitu, Iya. kan berpacu dengan waktu itu. Karena hari ini besok sedang pembacaan putusan Iya. sekarang ini. Hari ini ya. Iya. Nah, maka sore-sore walaupun tanpa Gibran dideklarasikan itu. Gitu. Ini ancaman jangan main-main, kan gitu. Dia nggak ngangkat,
bisa berubah sekarang ini. Iya. Kan gitu. Karena Mahkamah Konstitusi apapun yang diputuskan adalah final. Semau dia aja kan gitu. Iya. Seperti yang sekarang ini, kalau kita kupas tentang masalah etika moral semuanya kan dilanggar. Dengan melihat sekarang ini begitu diketok, nggak sampai 1 hari jutaan kan yang berkomentar, mengecam semuanya kan gitu. Iya. Nah, inilah yang kondisi yang sekarang ini. Ya, jadi yang Bu Raffi sampaikan, kalau jadi nanti Gibran mendaftar, berarti ada restu dong dari orang tua. Oke. Itu yang saya katakan. Dia mendaftar nanti 25 di hari terakhir itu. Iya. Iya. Kan gitu. Kalau jadi mendaftar, kita kan nggak boleh bicara negatif dulu. Iya. Ya, tapi kalau jadi mendaftar, bulinya ini bukan ke Mahkamah Konstitusi lagi. Oke. Semua orang bulinya ke arah Jokowi. Oke. Bukan dalam negeri, luar negeri juga. Gitu. Bagaimana? Jokowi pribadi atau Jokowi sekeluarga? Terutama Jokowinya ya. Ya, sekarang begini. Satu orang yang nama Pak Jokowi ini, dia bisa memporak-pandakan PDI Perjuangan di Solo dan di Medan. Iya. Sekarang di Jakarta memporak-pandakan negara ini. Kan gitu. Memporak-pandakan negara ini. Kan gitu. Dengan cara seperti ini. Gitu. Menarik nih, memporak-porandakan Solo sudah, Medan sudah, dan sekarang negara ini. Di Jakarta negara ini. Iya. Nah, mungkin bukan karena ini bukan pemilihan gubernur DKI. Iya, kan gitu. Oke. Mengapa demikian? Ya kita kan melihat apa yang dikatakan Pak Yusuf Kalla. Kalau terpilih dilantik sebagai presiden wakil presiden, terus ada berhalangan tetap Pak Prabowo. Ini kata JK kan gitu. Dan itu benar. Bayangkan apa yang terjadi. Padahal Pak Jokowi sendiri pernah bicara dalam satu event di mana acara relawan, ya, bahwa pemilihan presiden ini sangat menentukan ke depan Indonesia. Oke. Gitu kan. Kalau salah begini bla 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 bla. Kalau salah luar biasa dan sebagainya kan. Dan ini bukan Jokowi yang ngomong, pengamat yang ngomong kan gitu. Beliau kan ngomong seperti itu. Iya. Pengamat yang ngomong gitu. Dan kita bisa melompat menjadi negara maju atau terjebak dalam middle income. Ya. Jebakan ya, Jebakan yang seperti di Amerika Latin itu. Ya. Itu dikasih contoh sama Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi sendiri yang ngomong bukan saya ini, pakar-pakar dari IMF, World Bank, kemudian McKinsey, Bappenas, dan pakar-pakar. Walaupun kita punya bonus obligasi, tapi pemimpin negara ini sangat perlukan. Apa yang terjadi? Apalagi kalau kita melihat, Bung Raffi, suatu hal yang mengerikan. Saya mencari data, dan data ini dari Profesor Weiner, Profesor Weiner Antweller dari University of British Columbia, yang mengamati nilai tukar negara-negara, ya, dolar dengan nilai tukar negara-negara. Untuk Indonesia, ya, rupiah dari tahun 71 sampai dengan 2022 itu tergerus kurang lebih 3.992,78%. Bayangin kenaikannya itu 3.982%. Kalau sampai hari ini kemarin ya kita lihat itu 4.277,28%. Hanya berkisar 1 tahun saja. Ini kita sudah tekor 284%.
dari awal nilai dolar tadi itu. Iya. Jadi kalau kita hutangnya 7.000, 10 tahun lagi kita tidak bisa bayar pokoknya, Iya. itu bisa berlipat berapa kali? Iya. Bisa 8 sampai 8 kali kurang lebih. Jadi hutangnya berapa? Iya. 40 sekian ribu. Iya. Disinilah perlu pemimpin yang benar-benar mengerti, karena Singapura 71 sampai dengan 22 dia minus 54. 71 sampai 72. Minus 54. Oke. Yang bisa nyaingi Singapura di tetangga kita, dekat-dekat kita itu Jepang. Jepang 63% lebih minusnya. Minusnya. Iya. Gitu. Sebelum mereka recovery dan maju menjadi negara maju. Justru kalau minus ini kan berarti kan dia bukan inflasi, deflasi malah kan. Surplus gitu loh. Iya, oke. Karena mulai dari nilai dolar banding rupiahnya 10. Oh, sorry. Nilai mata uang mereka lebih menguat dibandingkan lebih dolar. menguat. Singapura sama Jepang lebih menguat. Gitu loh. Malaysia saya tidak bisa menghitung karena sejak 90 dia baru berubah kan, berubah ringgit gitu. Ini yang sangat benar-benar kita harus menyiapkan pemimpin yang benar-benar mengerti dari berbagai aspek sehingga bisa mengangkat permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar. Bahaya sekali gitu Pak, seperti ini. Jadi wakil presiden memang tidak punya tugas. Iya. Dia hanya mewakili kalau presiden berhalangan. Ya, tapi kalau presiden berhalangan betul. Nah, itu dia saya katakan gitu. Kita nggak tahu ya soal usia dan lain sebagainya, tetapi kan usia yang sudah lanjut, kemudian kesehatan itu juga perlu dipertimbangkan kan. Ya, untuk suatu negara jangan coba-coba maksudnya. Oke, jangan main-main. Jadi menghitung dari berbagai aspek gitu. Dan yang mengingatkan ini Presiden Republik Indonesia loh. Oke. Iya. Yang sedang menjabat sekarang kan. Iya, I know. Dia mengingatkan tapi dia coba-coba. Itu. Karena jangan salah, dulu Habibie harus jadi presiden kan, Mega harus jadi presiden ketika presiden yang terpilih kemudian di-impeach atau mengundurkan diri. Pak